pagi semuanya, anak-anakku kelas 4 yang solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sudah sarapan? Iya, alhamdulillah. Sudah mandi ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang puisi. Sebelumnya kalian pasti sudah pernah membaca ataupun membuat puisi ataupun mendengar puisi. Nah, kali ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang puisi. Apa itu puisi, ciri-cirinya, dan unsur-unsur puisi. Nanti kita akan belajar semuanya ya. Nah, puisi. Sebelumnya kalian pasti sudah pernah membaca atau mendengarkan puisi atau bahkan menghafal atau membuat puisi. Nah, kali ini kita akan belajar lebih jauh apa itu puisi. Nah, puisi pengertiannya adalah puisi adalah karya sastra hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lirik, dan bait serta penuh makna. Apa itu irama, mantra, rima, lirik, bait, dan lain sebagainya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Sebelumnya kita tahu dulu ciri-ciri puisi. Yang pertama, ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi disebut bait. Kemudian yang kedua, diksi atau pemilihan kata bersifat kias, padat, dan indah serta mempertimbangkan rima atau persajakan. Kemudian penggunaan majas. Majas itu gaya bahasa atau perumpamaan. Itu sangat dominan. Kemudian latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Ini adalah ciri-ciri puisi. Kemudian berikut ada contoh puisi yang berjudul Cita-citaku. Di sini, anganku melayang ke masa depan. Ini disebut dengan baris puisi atau larik dalam puisi. Kemudian, aku ingin menjadi seorang guru. Ini baris kedua. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Ini baris ketiga. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Ini baris keempat. Nah, kumpulan dari baris-baris pada puisi ini disebut dengan bait. Jadi, puisi yang pertama ini, bait pertama ini terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Ini satu bait namanya, bait pertama. Kemudian kita lihat ada bait kedua. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Nah, kita lihat di sini ada kosakata terakhir, cita, ta. Nah, ini suku kata terakhir. Ta, suku kata terakhir vokalnya berbunyi a. Kemudian baris yang kedua, takkan lelah aku mencari ilmu. Suku kata terakhir mu, jadi vokalnya u. Dan baris yang ketiga, takkan aku berpangku tangan saja. Suku katanya ja, jadi vokalnya a. Kemudian baris yang keempat, demi tercapainya cita-citaku. Suku kata terakhirku jadi vokalnya u. Nah, au ini adalah bunyi dalam puisi. Bunyi vokal dalam puisi. Ini disebut dengan rima atau sajak. Nah, jadi puisi Cita-citaku ini terdiri dari 2 bait, bait 1 dan bait kedua. Wah, masing-masing bait terdiri dari 4 baris, 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian ini sajaknya. Sajak yang kedua ini ada au. Jadi ini sajaknya AB namanya. Nah, nanti untuk persajakan atau rimanya nanti kita pelajari di pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya, unsur puisi. Tadi ada bait, rima, irama itu apa? Kita pelajari lebih lanjut. Unsur puisi yang pertama itu kata.
Unsur utama dalam penyusunan puisi menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. Itu adalah kata. Kemudian larik atau baris tadi ya, paduan kata-kata yang ditulis dalam kalimat berbentuk baris. Kemudian kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku, jadi bersifat kata, frase atau kalimat bukan bersifat bisa bersifat satu kata, frase atau kalimat lengkap. Jadi tidak harus tidak ada aturan bakunya. Yang kemudian yang keempat yaitu bait. Bait itu kumpulan larik, tadi sudah ya, yang tersusun harmonis mengandung makna puisi. Kemudian rima. Rima itu bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata yang memperindah puisi. Umumnya berada di suku kata akhir setiap larik. Rima bisa berupa pengulangan bunyi, sajaknya bisa a atau ab atau bunyi bebas tanpa pola. Kemudian irama, pergantian tinggi rendah, panjang pendek dan keras lembut bunyi bacaan puisi. Ini saat kalian membaca puisi ya, ada iramanya. Kemudian ada makna atau isi. Itu adalah informasi utama yang disampaikan dalam puisi. Yang terakhir unsur puisi yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca tersirat di balik kata-kata yang berada di balik tema yang diungkapkan. Ini adalah unsur-unsur dari puisi. Kemudian macam-macam puisi itu ada dua, puisi lama dan puisi baru. Apa itu puisi lama? Puisi lama itu puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan sebagai berikut. 1. Jumlah kata dalam satu baris. Jadi satu kata harus masih ada aturannya, jumlah kata dalam satu baris masih ada aturan jumlah katanya. Kemudian yang kedua, jumlah baris dalam satu bait. Ini juga ada. Kemudian persajakan. Persajakan itu rima seperti tadi ya, a atau ab. Kemudian ada banyak suku kata di setiap baris. Ini juga ada aturannya. Kemudian yang kelima yaitu irama. Ciri-ciri puisi lama. Tidak diketahui nama penyairnya. Jadi tidak ada nama penyairnya. Kemudian penyampaiannya dari mulut ke mulut. Nah, karena itu disebut dengan karya sastra lisan. Contoh puisi lama yaitu pantun, syair, dan gurindam. Kemudian kalau puisi baru, pengertian puisi baru adalah yang tidak terkait oleh aturan atau baik jumlah baris, suku kata maupun rima. Jadi puisi yang tidak terikat oleh aturan baik jumlah baris, suku kata maupun rima. Contoh puisi baru yaitu balada, himne, ode, romansa, elegi, dan satir. Untuk contoh puisi lama dan puisi baru nanti kita bahas pada pembelajaran selanjutnya ya. Kemudian yang terakhir tugas kalian yaitu membaca puisi Hidupku Penuh Warna pada halaman 31 dan puisi Cita-Citaku halaman 45 pada buku tematik tema 6. Yang kemarin sudah dibagikan ya. Kemudian tuliskan jawaban pertanyaannya pada buku tugas sampul merah. Nah, demikian pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nanti setelah mengerjakan tugas boleh difoto dan dikirimkan ke grup kelas ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.